Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas soal seperti yang tertampang di depan kita ini. Semoga Anda menjawabnya dan jawaban Anda akan kita cross-check sebagai bahan eh, perbandingan Anda untuk belajar selanjutnya. Oke, langsung saja. Di mana kita harus menentukan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan yang berbentuk trapesium. Dan tentukan pula lokasi titik di mana gaya resultan bekerja. Berarti kita nanti mencari nilai YR dan XR-nya. Oke ya. Yang pertama, kita menentukan nilai Y-nya ini adalah panjang Y. Nah, ini Y-nya ini. Ini kalau kita melihat kan nilainya 10 tambah 5, Y sama dengan 15. X-nya adalah trapesiumnya berbentuk ini. Nah, ini sampai sini nih X. Ini nilainya 10. X sama dengan 10. Atau boleh kita tulis ini menjadi Y min 5. Oke ya. X ini boleh kita tulis Y min 5. Oke, karena bentuknya adalah trapesium. Ini saya hapus lagi. Ini saya hapus saja. Ya, bentuknya adalah trapesium. Ya, oke. A-nya, A ini sama dengan A plus B plus dibagi 2. Berarti A-nya adalah 5, ditambah B-nya adalah 10, dibagi 2. Ya kan, B-nya 10, bawahnya. Ini sama dengan A plus ini A, ini B. Nah, atas ditambah bawah dibagi 2 sama dengan 15 bagi 2, 7 setengah. Oke ya, 7,5. Berarti kita mendapatkan untuk luasan A trapesiumnya dari atas ini adalah 7,5. Terus kemudian kalau luasan dari sini, yaitu DA-nya sini, yang kotak ini, DA sama dengan DX dikalikan DY. Berarti nanti dx itu adalah integral dari x min 5. Begini. Nah, nanti begini. Oke ya. Ini adalah dA. Oke, setelah kita mendapatkan ini, maka kita masuk ke rumusnya, di mana rumusnya YC ya, YC-nya ada ya. Rumusnya ini ya, YC sama dengan 1/A YDA. Berarti 1/A YDA. Kita masuk soal lagi. YC sama dengan 1/A integral YDA. Oke ya. Dimana A-nya tadi adalah berapa tadi? 1/A berarti 1. Oh sorry, A-nya tadi salah ya. A-nya tadi A plus B kalikan T. Rumusnya trapesium adalah A sama dengan A batas ditambah bawah dibagi 2 dikalikan tingginya. Tingginya tadi adalah 5. Berarti ini sama dengan 7,5 dikali 5 sama dengan 35,5. Oke ya, 37,5. 37,5. Berarti ini 1/A adalah 1/37,5. Integral dari Y-nya tadi adalah integral YDA, berarti Y, dikalikan DA-nya tadi adalah Y min 5 DY. Ya, tadi nulisnya begitu ya. Y min 5 DY. Berarti ini saya berikan ini 1/37,5 dikalikan integral Y kali Y.
Y kuadrat, ini berarti DY, dikurangi, integral, ini kan kurang tandanya, berarti integral 5Y, 5 ini boleh keluar, 5 kali Y dy. Begini. Oke, kita selesaikan integralnya dulu. Maka ini sepertiga 37,5 dikalikan. Ini Y kuadrat kalau kita integralkan berarti menjadi Y pangkat 3 per 3. Karena rumusnya adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1. Berarti kalau Y ini pangkatnya 2 berarti tambah 1 dibagi dengan pangkat ditambah 1. Berarti Y pangkat 3 per 3. Oke, dikurangi dengan 5 kali kan Y, berarti ini Y pangkat 2 per 2. Nah, begini. Sekarang batasnya Y itu dari berapa? Dari 0 sampai 15. Kita pakai 0 sampai 15. Berarti kita pakai nilai yang tertinggi. Di sini kita pakai apa? Masukkan angkanya. Hapusnya yang lama. Oke. Berarti di sini 1 per 37,5 dikalikan dengan 15 pangkat 3 minus 3 dikalikan per 3 dikalikan 5 per 2 dikalikan 15 kuadrat. Nah, hasilnya ini berapa? Coba dihitung. Dalam tadi hitungan kurang lebih jawabannya adalah 15 feet. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Oke, kita mendapatkan nilai YC-nya adalah 15 feet. Ya toh? 15 feet karena ini adalah apa? Satuannya tadi untuk nilai dari YC-nya, panjangnya. Kemudian kita mencari nilai dari FC-nya. FC-nya ini rumusnya. Ya. Kita masukkan ini nanti rumus. Kita masukkan ke sini. Jadi FC sama dengan gamma atau ininya berat jenisnya dikalikan dengan sin. Sinnya sin berapa? Berarti sin 30. Sin 30 dikalikan dengan YC-nya tadi 15 kita dapat feet. Terus kemudian sin 30 15 ini dikalikan dengan luasan. Dengan luasannya tadi kita mendapatkan 37,5. Satuannya feet kuadrat. Nah, ini satuannya. Ya toh? Berarti kita tinggal masukkan 62,4 pon gaya per feet pangkat 3 dikalikan sin 30 itu adalah setengah 0,5 dikalikan 15 kali 37 ini 15 kalikan 37,5 dalam satuannya feet pangkat 3. Oke, maka kita akan mendapatkan nilainya yaitu kurang lebih 17.550 pon LBMK. Nah, ini kita coret karena dia pangkat 3. Oke ya. Berarti kita mendapatkan dari gaya C-nya pada titik C adalah 17.550 pon gaya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan lokasi titik di mana gaya resultan bekerja. Berarti kita mencari YR. YR rumusnya adalah YR sama dengan ini. Dan XR-nya adalah ini. Ya, kita masukkan YR-nya. YR sama dengan integral dari
Y kuadrat integral yang atas Y kuadrat dA dibagi dengan integral Y dA. Oke ya, kita masukkan ini yang atas dulu. Kita integral Y dA, Y kuadrat dA. Ya, kita rubah menjadi integral Y kuadrat dikalikan tadi apa? X min 5 dy. Ya, dari awal tadi yang kita dA itu adalah X min 5 dikalikan dy. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru adalah integral Y pangkat Y min 5 ya. Y pangkat 3 dy minus 5 dikalikan Y kuadrat dy. Begini. Berarti kita integralkan ini, kita selesaikan. Berarti ini jawabannya adalah Y pangkat 4 per 4. Ya, caranya sama. X pangkat N plus 1 minus N plus 1. Oke ya. Per N plus 1. Berarti Y pangkat 4 per 4. Karena N ini adalah pangkatnya. Jadi pangkatnya 3 ditambah 1, 4. Dibagi dengan pangkat 3 ditambah 1, 4. Terus kemudian dikurangi 5 dikalikan dengan Y pangkat 3 per 3. Ini untuk 0 dari 0 sampai 15-nya. Sehingga kalau umpamanya Anda memasukkan angka 15, nanti Anda mendapatkan nilainya. Berarti nanti jawabannya adalah 15 pangkat 4 per 4. Ini diselesaikan dulu ya. 15 pangkat 4 ini selesaikan. Dikurangi 5 per 3. Dikalikan 15 pangkat 3. 15 pangkat 3. Ini nama, setelah Anda dapat hasilnya ini, Anda masukkan ke atas ini. Ya. Terus yang bawah, ini sudah ya. Kalau yang bawah adalah Y, ini nanti silakan Anda hitung sendiri ya. Terus kemudian Y dA, integral Y dA, berarti integral Y dA, maka kita tulis lagi integral Y dikalikan Y min 5 dy. Oke, berarti ini integral yang baru adalah Y kuadrat dy minus 5 Y dy. Integral, ya ini nggak apa-apa. Kalau ini Anda boleh keluarkan angka 5-nya integralnya. Berarti jawabannya di sini adalah Y pangkat 3 per 3 dikurangi 5 Y pangkat 2 per 2. Untuk 0 sampai 15. Ya, ini Y-nya pangkat 1, sehingga pangkat 2 dibagi 2. Ini pangkat 2 berarti 3 pangkat dibagi 3. Berarti nanti Anda menghitung adalah 15 pangkat 3 per 3. Ya, 15 pangkat 3 dikurangi 5 per 2 dikalikan 15 pangkat 2. Hasil ini kemudian Anda masukkan yang di bawah, ya. YR sama dengan hasil yang di atas tadi dibagi dengan hasil yang di bawah adalah ini. Oke ya, itu adalah YR. Selanjutnya adalah nilai dari XR, di mana XR-nya ini adalah integral dari XY dA dibagi dengan integral Y dA. Y dA-nya caranya sama tadi ya, jawabannya yang di terakhir. Kemudian XY-nya, tinggal XY-nya. Berarti kita tinggal integral XY dA. Ini berarti saya rubah menjadi integral X-nya itu adalah Y min 5. Ya toh? Y min 5 dikalikan Y. Terus kemudian dikalikan dA. dA ini adalah Y min 5 dy. Ya. Dari nilai ini, maka kita kalikan ini sama. Nah, yang tadi ini. Ini adalah sama. Berarti ini boleh saya tulis lagi. Integral Y min 5, dia ada 2 toh.
berarti kuadrat dikalikan Y DY. Berarti nanti kita memasukkan ya. Nah, ini kita masukkan saja di sini. Berarti kalau mamanya ini saya kalikan, ini harus apa? Diselesaikan dulu yang kurung ini. Kalau kita kurang kita buka adalah menjadi Y kuadrat. Ini dikuadratkan, terus tengahnya adalah 2 kali Y kali min 5. Ini berarti min 10Y. 2 kali min 5, min 10 kalikan Y 5. Terus ini dikuadratkan berarti tambah 25. Ya, dikalikan Y DY. Kemudian baru Y ini kita masukkan. Yang ini Y. Integral berarti Y pangkat 3 minus 10 Y pangkat 2 ditambah 25 Y DY. Oke, ini ada integralnya sehingga kita nantinya adalah mengintegralkan 1/1. Berarti ini kita integralkan Y pangkat 3 DY minus 10 integral Y kuadrat DY ditambah 25 Y DY. Oke ya, berarti di sini kalau ini adalah Y pangkat 4/4 dikurangi 10 dikalikan dengan Y pangkat 3. Y pangkat 3/3 ditambah 25 Y kuadrat per 2. Ya. Oke. Berarti ini Y pangkat 4. Y pangkat 4 berarti nanti kita tulis menjadi 15 pangkat 4 dibagi 4. Oke. Dikurangi dengan 10/3 kalikan 15 pangkat 3 ditambah 25 kalikan 25 per ini berapa? Per 2 ya. Ya, per 2. Ini 25/2 dikalikan 15 kuadrat. Oke, Anda tinggal masukkan saja berapa ini bagi ini dikurangi ini ditambah ini, maka kita mendapatkan hasilnya untuk yang ini kita masukkan. Setelah itu YDA yang seperti untuk YE, YR itu Anda masukkan ke sini sehingga Anda mendapatkan nilai dari X tadi. Oke ya? Bisa dipahami? Oke, kalau mamanya masih bingung, coba dipelajari lagi apa namanya video saya ini, nanti Anda akan lama-kelamaan mengerti. Kalau tahu bingung, coba minum obat antimo ya, biar nggak pusing. Oke, selanjutnya untuk materi yang saya berikan adalah gaya permukaan pada bidang lengkung. Misalkan di sini kita menempatkan suatu air pada suatu wadah yang di bawahnya melengkung seperti ini. Ya. Maka di sini agar memudahkan kita dalam analisa, kita buat seolah-olah fluida ini terisolasi, di mana dia membentuk suatu permukaan yaitu BC dan membentuk suatu permukaan horizontal adalah AB dan permukaan vertikal adalah AC. Karena permukaan ini terbuka, maka terdapat gaya-gaya yang bekerja pada fluida tersebut, yaitu gaya yang dari atas, ini gaya atmosfer, biasanya itu adalah gaya berat air. Sedangkan gaya dari EVA, nah ini dari samping kanan, terus kemudian dari bawah, ini adalah gaya yang bekerja untuk menjaga keseimbangan dari fluida tersebut. Dan ada gaya yang bekerja dari fluida ini yang menekan fluida ke sana adalah F2 ini. Oke ya.
Sehingga kalau mamanya kita menghitung berapa gaya yang bekerja pada permukaan, ini rumusnya adalah FH kuadrat akar dari FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Nah ini dibuat segitiga ini ya. Oke, sehingga gaya yang bekerja di sini pada permukaan itu agar menjadi seimbang, FH-nya ini harus sama dengan F2. Nah, FH-nya ini harus sama dengan F2 agar seimbang. Dan FV ini adalah harus seimbang dengan F1 ditambah W-nya di beratnya. Kalau atmosfernya tidak ada, berarti FV sama dengan W. Ya toh? Dan gaya resultan, gaya tahanannya yang seperti saya bilang tadi adalah Fr sama dengan FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Oke ya, ini adalah materi yang akan saya berikan untuk permukaan gaya lengkung. Seperti biasa, untuk mengetahui bahwa Anda mengerti atau tidak, itu saya memberikan soal sebagai tugas eh, tanda Anda berpartisipasi atau hadir dalam mata kuliah saya. Soalnya adalah seperti ini. Saluran drainase yang memiliki diameter 6 feet seperti ditunjukkan pada gambar. Diameternya ini jari-jarinya aja. Separuhnya terisi air dalam keadaan diam. Tentukan besarnya dan garis kerja gaya resultan yang diberikan oleh air pada bagian lengkung bijinya. Sepanjang 1 feet pada dinding saluran. Berarti pandang ke sananya, ke lebarnya. Oke ya. Jadi kalau panjang ini saya urut seperti ini. Nah, ya, begini. Oke, cara menjawabnya adalah kita melihat dulu gambar ini. Karena permukaannya tidak terbuka, maka kita melihat gaya-gaya yang bekerja. Karena dia tertutup, maka atmosfernya tidak ada. Sehingga gaya yang bekerja kita gambar di sini. Nah, ini gaya yang bekerja ada F2 tadi ya dia. F2 ini sama dengan FH. Terus kemudian F1 ini atmosfer, ini adalah W. F1-nya tidak ada ya. Terus kemudian F ini adalah F vertikal. Oke ya, kayaknya begitu. Sekarang kita melihat atau membreakdown dari ini. W ini adalah sama dengan berat jenis dikalikan dengan volumenya. Berat jenisnya air berapa nilainya? Harus sudah tahu ya, berat jenis air. Volumenya apa? Volume ini adalah 1/4 lingkaran. Berarti W-nya bisa Anda jawab. Satuannya ingat ya, hati-hati. Karena ini dalam feet, berarti Anda mencari berat jenis air dalam satuan Inggris. Oke, terus kemudian kita melihat F2. Nah, F2 ini di mana F itu gayanya adalah P sama dengan P dikalikan dengan A ya benar ya. Ya, P dikalikan dengan A. Di mana apa namanya? P ini adalah apa namanya? Berat jenis dikalikan dengan H-nya. Sehingga dia tulisnya F ini sama dengan berat jenis kalikan ketinggian dikalikan H-nya. Di mana Anda melihat ketinggiannya ini F2 ini kalau Anda melihat dari sebelah sini, maka dia terlihat bentuknya adalah begini. Segi 4. Sehingga tingginya adalah apa? Berapa? 3 feet. Karena ini adalah 3. Dan lebar ke sana 1 feet karena kita nggak tahu. Nah, luasannya ini. Berarti luasannya adalah Anda bisa kalikan. Kemudian tingginya sudah tahu ya tingginya ya. Tingginya berapa? Terus berat jenisnya dalam satuan Inggris berapa? Sehingga di sini Anda mendapatkan nilai dari F2 ya. F2 dan beratnya. Oke ya. Bisa dipahami? Setelah Anda mendapatkan ini, maka kita boleh mengatakan bahwa untuk seimbang adalah F2 sama dengan FH. Nah, F2 sama dengan FH dan W sama dengan FV. Oke ya. Kalau sudah begini, Anda sudah menemukan dari ini, maka kita tinggal masukkan ke
gaya tahanannya atau resultannya, yaitu akar dari FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Oke ya, hati-hati satuan, biasakan menulisnya atau menjawabnya dengan satuan dimasukkan biar jawaban Anda tidak salah. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi saya tunggu jawaban Anda, dan jika ada kurang mengerti silakan WA saya atau tanya di Google Classroom ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.